Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian karena sudah lolos dalam seleksi wawancara kemarin ya. Terima kasih juga kepada kalian karena sudah berpartisipasi dari awal pendaftaran, mengikuti kegiatan wawancara sampai ke tahap konseling yang pertama ini. Lalu tujuan konseling kelompok kali ini kita untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan judul kita, prokrastinasi ya, sesuai dengan poster yang saya sebarkan kemarin. Untuk sifat pertemuan di sini bersifat wajib hadir semua ya. Kalian wajib hadir dari awal sampai akhir proses konseling ini selesai seperti itu. Lalu kira-kira dari penjelasan saya tadi, teman-teman di sini apakah ingin berhenti sampai sini aja atau tetap ingin melanjutkan? Lanjut. Oke, ngomong kita belum perkenalan ya. Di sini sudah tahu belum satu sama lain? Sudah. Bagaimana kalau kita perkenalannya nyebutin nama sama film kartun kesukaan? Boleh Bu? Oke, dimulai dari saya ya. Halo, perkenalkan, nama saya Nanda Jovita, bisa dipanggil Nanda. Film kartun kesukaan saya, Upin Ipin. Lanjut. Halo, saya Livia. Film kartun kesukaan saya Smurf. Oke, halo saya Asa. Kartun kesukaan saya Doraemon. Halo, saya Lisa. Kartun kesukaan saya itu Cindy House. Halo, aku Dita. Kartun kesukaan saya itu Doraemon. Sama ya. Sama Oh iya. saya lebih. Oke, ada dua tipe kelompok, ada kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka, di mana nanti kalian bisa dapat teman baru atau teman kalian yang sudah di dalam kelompok ini bisa saja keluar. Walaupun itu nanti di pertengahan atau di pertemuan 7, ke 8 atau seterusnya, teman kalian itu bisa keluar atau bisa masuk seperti itu. Kalian bisa menambah teman juga. Lalu di kelompok tertutup, kelompoknya itu tetap sama seperti ini dari awal sampai akhir, tidak ada pergantian anggota atau tidak ada anggota yang keluar ataupun masuk. Lalu kalian ini ingin kelompok seperti apa? Kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Mulai dari Mbak Nadita. Kalau saya kelompok yang tertutup, supaya kita lebih nyaman aja gitu bercerita dengan yang ini aja. Lalu Mbak Diska. Kalau saya sama seperti Nanda, saya di kelompok itu karena ya memang jauh lebih privasi. Mbak Sakila bagaimana? Kalau saya kelompok tertutup Bu, soalnya sama juga kayak teman-teman, terus biar fokus ke masalahnya juga. Mbak Livia. Kalau saya mau kelompok yang terbuka dulu, soalnya menurut saya nanti kalau kita sudah selesai permasalahan kita bisa keluar, jadi tidak stuck di kelompok. Dan juga kalau misalnya masalah kita belum selesai, tetapi ada yang mau masuk lagi, kan kita dengan bertambahnya orang, kita bisa bertambah wawasan juga, pengalaman juga dari orang-orang juga, dan juga menambah relasi. Seperti itu. Oke, di sini kita ada perbedaan pendapat ya. Mohon izin menjelaskan sekali lagi. Emang kalau di kelompok terbuka itu nanti kita akan mendapatkan teman baru, wawasan baru tentang permasalahan yang kita hadapi saat ini. Karena kan permasalahan kita kan hampir sama sesuai dengan tema itu kan. Nah, tapi nanti minusnya itu kita itu terpecahkan fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Lalu di kelompok tertutup kita akan lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan karena kan kita kan tidak perlu beradaptasi kepada anggota baru atau orang baru yang masuk ke kelompok kita. Seperti itu.
sudah paham? Oke, sekarang izin bertanya sekali lagi ya, Mbak Nandista. Kalau saya masih tetap pada pilihan saya yang pertama yaitu kelompok tertutup. Tuh, alasannya masih sama ya, Mbak? Ya, saya bisa. Oke, Mbak Sakila? Saya kelompok tertutup Bu. Tetap. Mbak Livia? Saya mau kelompok tertutup Bu, soalnya seperti yang bilang tadi, lebih fokus untuk menyelesaikan masalah sih daripada beradaptasi lagi gitu. Jadi awalnya kelompok terbuka, lalu Mbak Livi beralih ke kelompok tertutup. Mbak Nandita? Saya juga tetap kelompok tertutup. Oke. Jadi kita sepakat untuk menjadikan kelompok ini kelompok tertutup ya. Iya. Lalu di sini ada frekuensi pertemuan. Ada 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Kalian mau di 1 minggu 1 kali atau di 1 minggu 2 kali ya? Mbak Livia? 1 minggu 2 kali. Di hari apa dan jam berapa Mbak? Kalau saya di hari Senin sama Kamis, karena kan emang di perkuliahan ini tuh free-nya di hari Senin sama Kamis di jam 1 siang. Oke, jadi di hari Senin dan hari Kamis ya Mbak ya, 1 minggu 2 kali. Untuk Mbak Sakila bagaimana? Saya sama kayak teman saya, soalnya kita nyesuaiin jadwal Bu. Soalnya kita kosongnya Senin sama Kamis, 2 kali pertemuan di jam 1. Mbak Nandita bagaimana? Saya juga sama Bu, di hari Senin dan Kamis di jam 1. Mbak Diska? Sama untuk saya sama kayak teman-teman di 1 minggu 2 kali dari Senin Kamis. Oke, jadi kita ketemu 1 minggu 2 kali di hari Senin dan Kamis di jam 1 siang ya. Berarti memang longgarnya itu di hari Senin sama hari Kamis ya Mbak? Iya. Lalu untuk durasi pertemuannya, kalian ingin di 45 menit atau di 1 jam ya? Jadi Mbak Nandita? Kalau saya 45 menit Bu. Soalnya saya kayak bosan terus Bu. Mbak Diska? Saya mau bisa di 45 menit aja karena ya biar cepet. Mbak Sakila? Ya, sama saya juga 45 menit Bu. Mbak Livia? Sama 45 menit biar lebih efisien. Oke, berarti kita sepakat di 45 menit ya teman-teman. Untuk ruangannya ada indoor dan outdoor. Kalau di outdoor kita hanya menyediakan di gazebo saja. Kalau di indoor terdapat 2 pilihan, di lab atau di ruang kelas. Kalian ini di mana? Tadi bahasa kita lebih dahulu. Indoor Bu. Ya, di ruangan kelas. Oke, Mbak Livia? Sorry Bu, di lab. Ya. Mbak Livi bagaimana? Saya mau indoor di Mbak Diska bagaimana? Kalau saya indoor full di lab. Mbak Anita? Saya juga indoor Bu di lab. Oke, jadi kita sepakat di indoor, ruangannya di lab ya teman-teman. Oke, jadi saya ingin bertanya, kalian ingin peraturan kelompok ini seperti apa ya kira-kira? Saya Bu. Ya. Gimana alangkah baiknya kalau kita bertanya atau menyanggah tuh angkat tangan gitu. Terus tentunya dengan bahasa yang sopan dan ya kita harus menghargai pendapat teman-teman yang lain gitu. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina dan harus menghargai seperti itu. Oke, ada yang lain yang ingin berpendapat? Iya. Mbak Anita? Tidak boleh bermain handphone di saat sesi. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya tuh Ya. gimana kalau nanti kita kasih punishment Bu buat orang-orang yang melanggarnya? Gimana? Setuju nggak? Setuju. Kira-kira apa punishment-nya? Ya itu aja Bu, suruh pargoy Bu. Ya kan di sini kayaknya introvert semua ya. Kita buat video pargoy aja supaya kena jerak.
Oke, boleh Mbak. Kayak lagi viral nggak sih Mbak, Pargoetik Jambi? Iya Bu. Bagaimana teman-teman? Apakah sepakat dengan pendapat-pendapat tadi? Sepakat? Sepakat Bu. Sepakat. Lalu di sini kira-kira ada nggak yang takut rahasianya bongkar gitu? Ada. Iya, saya juga. Ya, saya juga takut Bu. Pasti nggak sih, karena semua orang itu takut rahasia atau permasalahan kita itu dibongkar sama orang lain. Iya, takut banget. Jadi di sini itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu hanya kita yang tahu, anggota kelompok yang tahu. Baik saya pemimpin kelompok dan kalian anggota kelompok. Dan saya harap juga di sini tidak ada yang membeberkan atau menceritakan permasalahan teman kalian yang sedang diceritakan di forum ini. Seperti itu. Karena kan pastikan nggak enak sih, kayak bayangin aja kalau kamu punya masalah, tapi permasalahan itu diceritakan sama orang lain. Nah, seperti itu. Ya, enak banget Iya kan? Oke. Nah, izin bertanya lagi ya, apakah kalian sudah nyaman di kelompok ini? Nyaman. Nyaman sih Bu. Apakah kalian masih ingin melanjutkan ke tahap berikutnya atau sudah sampai di sini saja? Lanjut. Oke, saya rasa waktunya sudah cukup ya. Dari pertemuan tadi ada yang bisa atau berani menyimpulkan? Review. Iya Bu, jadi kayak tadi itu untuk sifat kelompoknya kita fix tertutup, kemudian pertemuannya 2 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, hari Senin sama Kamis di jam 1. Untuk timernya itu 45 menit, jadi jam 1 lebih 45 menit selesai. Kemudian untuk tempatnya itu kita milih indoor di lab. Terus untuk aturannya itu tidak boleh tidak boleh bermain HP, terus menyela yang berpendapat. Kalau mau berpendapat itu harus angkat tangan dulu. Kalau mau menyela itu harus angkat tangan dulu, menunggu temannya selesai berpendapat. Konsekuensinya tadi yang telah disepakati, kalau melanggar aturannya yaitu Pargoy. Oke, baik. Terima kasih Mbak Livi. Berarti kalian sudah mendengarkan pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Oke, baik, saya akhiri ya. Saya tutup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.